Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Jika pada episode sebelumnya saya sudah membahas mengenai jasa Ki Ageng Henis atau Kiai Ageng Henis dalam menyebarkan agama Islam di Surakarta dan sekitarnya, maka kali ini saya ingin mengulas jasa Ki Ageng Henis dalam mengembangkan batik serta menjadikan Laweyan sebagai sentra batik di Surakarta. Untuk teman-teman yang belum paham siapa sosok Kiai Ageng Henis, silahkan tonton terlebih dahulu episode sebelumnya agar mendapat pemahaman yang menyeluruh. Link saya taruh di kolom deskripsi. Selain berjasa besar dalam penyebaran agama Islam, keturunan Raja Majapahit, Brawijaya V ini juga berperan penting dalam mengembangkan seni batik. Sambil berdakwah, ia mengajarkan bagaimana membuat batik. Ki Ageng Henis memang meniru gurunya Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Ia juga mengajarkan kesenian kepada masyarakat. Hasilnya, daerah Laweyan berkembang menjadi sentra batik di Solo. Padahal masyarakat di Laweyan sebelumnya hanya memproduksi kain tenun. Bagaimana Ki Ageng Henis mengenalkan batik sehingga bisa diterima masyarakat? Simak yuk tayangan ini sampai tuntas. Sebelum membicarakan peran Ki Ageng Henis, kita telusuri dulu sejarah Kampung Laweyan. Kampung Laweyan sudah ada sejak tahun 1500 Masehi. Daerah Laweyan dulu banyak ditumbuhin pohon kapas dan merupakan sentra industri benang yang kemudian berkembang menjadi sentra industri kain tenun dan bahan pakaian. Kain-kain hasil tenun dan bahan pakaian ini sering disebut dengan lawe, sehingga daerah tersebut kemudian dinamakan dengan Laweyan. Industri dan perdagangan di Laweyan semakin berkembang sejak digunakannya Kali Kabangan sebagai jalur transportasi dari dan menuju Kerajaan Pajang. Sejak dinasti Mataram, kawasan ini memang sudah dikenal sebagai daerah para pengrajin. Di sini pula lahir Sutowijoyo atau Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam. Sutowijoyo adalah cucu dari Ki Ageng Henis dan anak dari Ki Ageng Pemanahan. Laweyan mulai diperhitungkan ketika Kiai Ageng Henis dan cucunya yaitu Sutowijoyo bermukim di Laweyan pada tahun 1546. Soal nama Laweyan, sumber lain mengatakan daerah ini disebut Laweyan karena nama tersebut tertulis pada makam Sunan Nglaweyan atau Pakubuwono II yang tertulis dengan nama Astana Laweyan. Secara etimologis, kata Laweyan berasal dari kata lawe atau benang bahan kain. Setelah tahu sejarah Kampung Laweyan, kita bahas soal batik. Menurut Sarmini dalam buku berjudul Pakaian Batik, Kulturisasi Negara dan Politik Identitas, batik berasal dari bahasa Jawa ombo titik yang berarti menggambar titik. Hal ini karena dalam proses pembuatan batik melalui tahapan penetesan lilin ke kain putih berbunyi tik-tik, sehingga lahirlah istilah kata batik. Sejarah batik di Indonesia disinyalir berkaitan dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan kerajaan sesudahnya. Sementara itu, Timbul Haryono dalam buku Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dalam Perspektif Arkeologi Seni menyatakan jika batik itu karya budaya masyarakat Indonesia. Hal ini karena jauh sebelum kebudayaan Indonesia bersentuhan dengan budaya India,
batik telah menjadi kebudayaan Indonesia di masa lalu. Laweyan sebagai penghasil batik pernah mengalami masa-masa kejayaan pada awal tahun 1900-an sampai dengan tahun 1960. Kampung Laweyan mengalami perkembangan dalam seni batik sejak abad ke-19. Pada abad ini, Laweyan menjadi sangat hidup dengan kain, canting, lilin batik yang kebanyakan dimotori oleh kaum perempuan. Batik di Laweyan sendiri asalnya dari keraton yang saat itu dipimpin oleh Raja Pakubuwono II. Mula-mula, batik di dalam keraton hanya merupakan kerja sambilan bagi putri keraton yang nantinya akan dipersembahkan untuk kekasihnya. Juga untuk kepentingan pakaian raja dan para kerabat keraton. Raja hanya memilih orang-orang pandai membatik yang dikhususkan berdiam di keraton untuk membuat kain batik. Oleh karena raja dan seluruh kerabat keraton sampai ke hulu balang memerlukan kain batik, maka raja mengutus para lurah mencari daerah penghasil batik. Dan para lurah menemukan kampung Laweyan. Pada pemerintahan Pakubuwono III, ada beberapa jenis kain batik yang menjadi larangan jika dipakai kawula biasa, yakni batik lar, parang yang berujung seperti paruh podang, bangun tulak lengo teleng berwujud tumpal, dan batik cemukiran berbentuk ujung daun yang merembet di tanah. Daerah Laweyan juga punya sebutan unik, yakni Galgendu, tempat keberadaan orang-orang kaya. Pada masa itu, yang menjadi ciri khas adalah para saudagar batik dalam teknik pengerjaannya masih dengan teknik tulis tangan langsung memakai lilin atau malam di atas kain mori memakai media canting. Mereka telah terbiasa dengan batik gagrak atau gaya Surakarta. Pada mulanya, penduduk Laweyan membuat batik masih dengan cara tulis, menggunakan tangan saja, dan motif-motifnya pun masih meniru motif dari keraton, berupa motif ceplok, limar, semen, parang, lunglungan. Juga cara mewarnainya masih memakai suga Jawa atau pewarna dari bahan tumbuh-tumbuhan yang otomatis memerlukan waktu yang lama. Sedangkan muncul pedagang batik di Laweyan, Surakarta pada awal abad ke-20 menunjukkan adanya dinamika sosial ekonomi yang penting di kota Surakarta. Kegiatan perdagangan yang dikendalikan oleh Mbok Mase. Mbok Mase ini sebutan saudagar batik perempuan, juga menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kegiatan ekonomi perkotaan cukup menonjol. Batik gaya Surakarta berbeda dengan batik gaya Yogyakarta, meski sama-sama berasal dari keraton. Tapi di sini kita tidak membahas soal perbedaan gaya batik tersebut. Kita akan fokus bagaimana peran Ki Ageng Henis dalam mengembangkan batik di Kampung Laweyan. Kiai Ageng Henis mengenalkan batik ke masyarakat Laweyan karena ia menyukai kesenian, seperti ajaran gurunya Sunan Kalijaga. Selain menyebarkan dakwah, Kiai Henis mulai aktif mengajarkan bagaimana cara membuat batik. Jadilah Laweyan yang dulunya hanya memproduksi kain tenun, kemudian berubah menjadi produsen batik. Awalnya pembuatan batik dari para penciptaan ragam hias hingga pencelupan akhir dikerjakan dan dibuat di dalam keraton. Karena pada dasarnya busana batik hanya diperuntukkan bagi warga keraton, juga sebagai keperluan ritual raja dan pengikutnya. Motifnya pada awalnya berdasarkan atas perbedaan kasta,
kelas, dan golongan yang terdapat dalam keraton atau yang dikenakan oleh para penguasa tersebut. Pembuatan batik pada awalnya tidak mudah karena memang batik harus dikerjakan dengan pakem-pakem tertentu. Kegiatan membatik ini tidak gampang tetapi memerlukan pemusatan pikiran, kebersihan jiwa, kesabaran, ketelitian, dan juga ketelatenan. Oleh karenanya, pekerjaan ini banyak dilakukan oleh putri di lingkungan keraton. Ragam hias juga motif, apalagi pewarnaannya tidak dikerjakan dengan asal-asalan, namun mengandung nilai perlambang, pandangan hidup, bahkan mantra sampai permohonan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika hasilnya merupakan perpaduan yang mengagumkan antara seni, adat, pandangan hidup, dan kepribadian lingkungan yang melahirkan. Karena kebutuhan batik semakin meningkat, baik untuk keperluan busana adat maupun ritual warga keraton, maka tak bisa dibuat sendiri oleh putri keraton. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pembuatannya harus dibantu oleh orang lain di luar tembok keraton. Abdi dalam dan kerabat keraton yang bertempat tinggal di luar keraton ditugaskan untuk mengajari orang luar keraton guna membuat batik tersebut. Maka kesempatan emas memperkenalkan seni batik di luar tembok keraton tidak disia-siakan oleh beberapa kerabat dan abdi dalam yang tinggal di luar keraton. Kiai Ageng Henis yang kala itu sebagai salah satu petinggi kerajaan dan pengikut raja juga diharuskan menggunakan busana batik pada berbagai kesempatan, termasuk acara ritual kerajaan. Ia segera menangkap kesempatan emas itu sebagai hal yang bisa mengembangkan potensi berkeseniannya. Untuk keperluan tersebut, ia mengerjakan batiknya di rumahnya di Laweyan sebagai tanah perdikannya. Pekerjaan batik yang sebelumnya dikerjakan oleh putri-putri dan abdi dalam di lingkungan keraton, dalam perkembangan selanjutnya, seni batik kemudian diperkenalkan dan diajarkan kepada para santrinya yang berguru kepadanya. Santri-santri yang berguru kepada Kiai Ageng Henis akhirnya ikut membantu membuat batik. Dengan segala dedikasi, semangat, dan kesabaran, Kiai Henis mengajarkan pada para santrinya seni membatik. Kepandaian membatik dari para santrinya pun kemudian bukan hanya sekedar untuk memenuhi pesanan dari keraton saja, tetapi juga masyarakat umum. Masyarakat suka batik dari santri Kiai Ageng Henis karena batiknya bagus dan memuaskan. Batik pun memiliki nilai jual yang tinggi. Akhirnya para santri menularkan kemampuan membatik mereka pada sanak saudara, kerabat, dan keturunannya, bahkan kepada para tetangganya. Sehingga membatik tidak lagi didominasi oleh kaum santri setelah batik keluar dari dinding keraton. Saat itulah batik mulai menjadi industri rumahan yang maju pesat, yang dikelola secara sungguh-sungguh oleh para saudagar dan secara profesional hingga menghasilkan keuntungan finansial yang luar biasa. Kesuksesan dalam bidang ekonomi ternyata memberikan dampak terhadap predikat yang disandang. Oleh karena itu, Kampung Laweyan identik dengan kampung para saudagar batik. Akibatnya, corak kehidupan serta orientasi nilai masyarakat Laweyan berbeda dengan masyarakat Surakarta pada umumnya. Dalam perkembangannya, Laweyan pun muncul sebagai pusat bisnis yang sangat berpengaruh, tidak hanya bagi kerajaan Mataram, tetapi juga sampai keluar kerajaan. Batik-batik gaya Surakarta pun secara umum mulai merajai ke berbagai pelosok tanah air.
Di antaranya ragam hias sawat, soblok, sidomukti, sidoluhur, ratu ratih, trumtum, satrio manah, dan pamiluto. Sementara untuk motif batik dalam keraton sendiri terdapat di antaranya motif semen romo yang dibuat pada masa Pakubuwono IV tahun 1787 sampai tahun 1816. Motif Indrabroto, Bayubroto, Agnibroto, Babon Angrem, Semen Sidorojo, Nogorojo, Semen Candra, Semen Prabu, Parangkusumo, Wirasat, dan lain-lain. Dari kesemua desain motif itu rata-rata mempunyai makna filosofi yang tinggi. Sesuai dengan perjalanan waktu, maka para pengusaha batik Laweyan ikut berproses dari pertumbuhannya pada awal abad ke-20 sampai masa kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai sekarang. Sebagai kampung yang memiliki karakteristik berbeda dengan kampung lain di sekitarnya, tentu saja memiliki proses perkembangan yang berbeda dengan kampung lain di sekitarnya. Kehidupan masyarakat di Laweyan ini pada akhirnya menjadi orang kaya baru imbas dari lakunya batik di pasaran. Hal ini dapat kita lihat dari bentuk-bentuk bangunan yang ada. Setiap rumah saudagar biasanya dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi. Tujuannya adalah saat itu demi alasan keamanan. Namun, walau setiap rumah dibatasi dengan tembok, antar rumah terdapat pintu yang menghubungkan rumah satu dengan rumah yang lainnya, sehingga silaturahmi tetap terjaga. Konon di beberapa rumah juga terdapat lorong bawah tanah dan bunker yang berfungsi untuk mengungsi bila terjadi serangan. Munculnya saudagar batik di Laweyan membawa dampak yang cukup besar bagi kampung tersebut, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik. Sebelum kemerdekaan, di Laweyan muncul organisasi politik yang bernama Syarikat Dagang Islam atau disingkat SDI yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1911. Sebelum mendirikan Serikat Dagang Islam, sudah ada organisasi pedagang Bumi Putra bernama Reksa Rumekso. Reksa Rumekso didirikan untuk menandingi organisasi pedagang Cina di Solo yang menguasai bahan baku batik. Orang Cina memasuki industri batik sejak pengrajin batik beralih dari bahan pewarna alami ke cat kimiawi. Industri batik berjaya setelah menemukan metode cap, karena hal ini memungkinkan batik bisa diproduksi secara massal dalam skala besar. Industri batik sudah menuju pabrikan, tetapi tidak memusat pada industri canting di rumahan. Haji Samanhudi saat itu sebagai pengusaha batik besar di Surakarta juga membuka cabang di Surabaya dan Bandung. Para pengusaha ini sering kekurangan bahan batik dan menduga jika para pedagang Cina yang membuat ulah. Dari organisasi Reksa Rumekso inilah kemudian lahir Serikat Dagang Islam dan pada tahun 1911 menjadi Serikat Islam. Para pedagang batik di Laweyan juga memelopori pergerakan koperasi dengan mendirikan Persatuan Perusahaan Batik Bumi Putra Surakarta atau disingkat PPBBS pada tahun 1935. Dari gambaran tadi terlihat jelas peran Ki Ageng Henis dalam mengembangkan batik. Untuk keperluan memenuhi kebutuhan batik keraton, ia mengerjakan batiknya di rumahnya di Laweyan sebagai tanah perdikannya.
Pekerjaan batik yang sebelumnya dikerjakan oleh putri-putri dan abdi dalam di lingkungan keraton, dalam perkembangan selanjutnya seni batik kemudian diperkenalkan dan diajarkan kepada para santri yang berguru kepadanya. Kepandaian membatik dari para santrinya pun kemudian bukan hanya sekedar untuk membantu pesanan dari keraton, tetapi juga disukai masyarakat umum. Hingga pada akhirnya para santri menularkan kepandaian membatik pada sanak saudara, kerabat, dan keturunannya, bahkan para tetangganya. Kepandaian membatik pun tidak lagi didominasi orang keraton dan santri, tetapi juga masyarakat umum. Jadi jelas ya, Ki Ageng Henis selain menyebarkan agama Islam juga memasarkan batik ke semua orang. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi, atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.